Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Kembali bersama saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Masih ya seputar bencana moralitas yang akhir-akhir ini terpapar di hadapan kita semua. Di live saya sebelumnya, saya mencoba untuk mengungkap beberapa fakta tentang bencana moralitas yang melanda negeri Konoha atau negeri plus 62 ya, negeri yang kita cintai. Di sini saya mencoba untuk membuat sebuah tema ya, biar lebih terarah ya obrolan kita malam ini, walaupun sudah sangat larut. Karena di huraian saya ya sebelumnya ya, bukan di live ini tapi di channel YouTube saya, di situ saya mencoba mengurai bagaimana sebenarnya solusi yang permanen ya untuk menyikapi situasi bencana moralitas ini ya. Perkembangan terbaru kan dari Pak Presiden kita ya, dia mengumumkan untuk memberikan hukuman mati bagi pelaku korupsi ya di Indonesia. Ini yang sangat menarik karena tentu ini akan menjadi sebuah hal yang akan membatasi ya gerak-gerik dari mereka yang mau melakukan korupsi, dan ya ini secara formal akan membuat mereka tidak ruang geraknya menjadi terbatas, dan tentu secara psikologis ini akan menjadi sebuah shock terapi ya bagi mereka yang pengen bermain-main di wilayah ini gitu. Tetapi di uraian saya ya, di situ saya mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang bisa menjadi permanen gitu ya, karena ya tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya situasi bencana itu muncul bukan sesuatu yang ujuk-ujuk ya, tapi karena ada sebuah sistem yang lebih besar yang melingkupi situasi kita saat ini, sehingga banyak yang terseret ke dalam bencana itu gitu ya. Ya bisa jadi mungkin mereka tidak menyadarinya, dia menganggap itu hal yang kecil, hal yang remeh, karena memang ya sistem besar tadi itu sudah mengarahkan menuju ke sana gitu ya. Nah, di situ saya mengatakan bahwa secara secara naluri ya, manusia punya kecenderungan untuk selalu memiliki, dan itu tidak terbatas ya. Kepuasannya tidak akan pernah berhenti gitu ketika masih ada celah atau peluang untuk mereka melakukan kecurangan itu. Memang di satu sisi tetap ada sebuah bisikan-bisikan atau hal-hal yang mencegah mereka ya, tetapi ya itu kemudian dikalahkan oleh sebuah sistem yang melingkupinya ya. Nah di situ saya mengatakan bahwa sebenarnya sistem ini ya kita sebut sebagai sistem Dajjal ya, atau dia lebih sebagai sihir Dajjal. Nah kalau dalam teori kuantum itu kan ada sebuah peperangan secara gelombang ya, ada perang gelombang sebenarnya yang terjadi, di mana saat ini ya kita didominasi oleh gelombang yang mengarahkan kita untuk lebih kepada kecenderungan kebinatangan kita ya. Jadi karena yang namanya gelombang ya, gelombang itu kan dia bekerja di alam metafisik ya. Alam metafisik artinya tidak terjangkau secara fisik
dia berupa gelombang ya. Nah memang gelombang ini tidak kelihatan ya, tetapi di alam metafisik dialah yang bekerja untuk mengarahkan kita pada kecenderungan kebinatangan kita. Itu dianggap sebagai sistem dajjal lah, yang melingkupi kita, yang tanpa kita sadari akan menarik kita untuk masuk ke kecenderungan atau naluri binatang itu. Nah, jadi sistem atau aturan apapun yang diberlakukan ya itu tidak cukup itu. Nah, makanya di uraian saya di channel saya mengatakan bahwa untuk solusi permanennya adalah ya kita juga harus memperbesar ya sistem atau yang berupa gelombang itu untuk bisa minimal mengimbangi gelombang sihir dajjal itu tadi. Nah itu ya, saya mengatakan bahwa kita harus mensupport, mendukung atau memperbesar energi spiritual ya yang ada di Nusantara ini. Nah perlu kita pahami bahwa ya contohnya di Pulau Jawa itu kan sangat kaya dengan energi spiritual itu. Ya beberapa situs-situs seperti Candi Borobudur, kemudian situs Gunung Padang dan lain sebagainya itu menyimpan energi spiritual ya yang terakumulasi sejak lama gitu ya, sejak periode-periode sebelum atau periode pra-Islam itu. Nah itu akumulasi energi itu sebenarnya masih tersimpan. Makanya banyak yang mengatakan bahwa memang Pulau Jawa ini kaya dengan energi spiritual gitu. Hanya saja kemudian belakangan ini itu energi itu seolah-olah dikecilkan gitu ya, seolah-olah ditutupi oleh sebuah energi yang lebih dahsyat ya, sehingga kemudian itulah yang banyak mempengaruhi kesadaran sebagian besar kita untuk kemudian menghalangi kita untuk mengakses kepada kecenderungan spiritual tadi ya. Nah jadi karena saat ini kan kita semua sudah tidak lagi berada pada kesadaran kuantum gitu ya, kita berada pada sebuah kesadaran di mana itu dibawa dari kesadaran normal ya. Fenomena perkembangan teknologi komunikasi, teknologi informasi ya sebenarnya itu adalah semua yang membuat kita tercekoki dengan berbagai hal ya, yang membuat atau memperbesar kecenderungan kita kepada hal yang sifatnya kebinatangan gitu. Nah itu nggak bisa dipungkiri ya. Ya semua konten-konten media sosial misalnya ya banyak akan mengarahkan kita kepada kecenderungan itu. Jadi disitulah sebenarnya gelombang itu bekerja ya. Nah gelombang ini tidak akan bisa dilawan hanya dengan sebuah aturan-aturan formal, karena dia bekerja di alam bawah sadar, dia bekerja dengan sistem gelombang. Makanya untuk melawannya pun harus dengan sebuah sistem gelombang gitu. Itu yang saya bilang tadi bahwa secara kuantum itu sebenarnya terjadi pempengaruhan gelombang. Persoalannya adalah yang masuk kepada yang bisa mengakses gelombang-gelombang tadi yang sedang melakukan peperangan untuk membantu peperangan itu sangat rendah gitu ya. Itu karena ya energi spiritualitas di sini yang lemah. Nah, makanya untuk melawan itu kita harus mengembangkan tadi ya, mengembangkan energi-energi spiritual tadi itu ya, sehingga kemudian peperangan di wilayah atau di kesadaran kuantum itu bisa ya, kalau tidak bisa mengalahkan tadi ya, gelombang negatif itu ya minimal bisa mengimbangi. Ketika perang di di wilayah kuantum itu
kita bisa mengimbangi tadi ya energi negatif itu tadi, ya disitulah baru kemudian kita bisa mensupport dengan hukum-hukum formal ya, hukum-hukum baharu gitu, misalnya ya termasuk tadi hukuman mati itu ya bagi para koruptor ya. Nah, kalau tidak dibarengi dengan perlawanan di tingkat kesadaran kuantum itu, ya itu percuma gitu. Sekali lagi saya katakan percuma. Makanya ya saran konkret saya adalah bagaimana pihak pemerintah ya yang dalam hal ini punya kewenangan itu untuk mencoba menghimpun seluruh elemen-elemen masyarakat ya, atau pihak-pihak yang aktif untuk mengembangkan aktivitas spiritual itu tadi, yang bisa membuat atau membuat banyak orang bisa mengakses kesadaran kuantum itu ya. Jadi banyak sebenarnya ya kalau mereka mau melakukan itu, misalnya ya kelompok-kelompok spiritual yang aktif melakukan semedi, tapa brata, kemudian kelompok-kelompok torekah yang aktif melakukan zikir, baik zikir pribadi, zikir jamaah ya dan sebagainya ya. Mestinya itu yang kemudian ditelusuri ya, kemudian itu yang disupport gitu. Nah, karena hanya melalui itulah sehingga kemudian tabir-tabir yang menghalangi kita untuk mengakses kesadaran kuantum itu bisa terbuka. Karena semakin banyak diantara kita bisa mengakses kesadaran kuantum itu, maka semakin besar peluang kita untuk memenangkan peperangan di wilayah kuantum itu gitu ya. Nah, sebenarnya kita pahami ya, karena bahwa kan secara teori kuantum kan ada yang dikatakan dengan hukum entanglement ya. Jadi di mana di situ kan ada dua partikel itu yang berada dalam posisi yang berbeda bisa saling mempengaruhi. Nah, termasuk dengan teori superposisi ya di mekanika kuantum. Nah, jadi sebenarnya dalam diri kita ya, tepatnya ya kalau menurut sebuah penelitian dari sebuah kampus di Washington DC, dia menemukan sebuah struktur di neuron otak kita. Itulah yang kemudian terhubung dengan sumber energinya gitu ya. Jadi ketika kemudian itu dikembangkan, artinya ketika kita masuk pada kesadaran kuantum, maka itu akan mempengaruhi atau bisa mengakses sumbernya. Itulah yang kemudian akan menyebabkan terjadinya berlimpahnya energi spiritual. Jadi semakin banyak yang mengakses itu, maka kekuatan positif tadi akan lebih besar gitu. Ya, kalau sekarang kan ya kalau kita mau melihat, kita dilingkupi oleh tabir gelap itu, kita dilingkupi oleh sihir ya, saya katakan sebagai sihir Dajjal ya, anggap aja seperti itu. Dan karena Dajjal ini kan sifatnya dia adalah sesuatu yang kita sebut sebagai al-masih. Al-masih itu artinya dia juga dari alam qadim ya, dia di alam qadim gitu. Nah, makanya untuk bisa melawan al-masih ya juga harus dari al-masih juga, dari alam qadim juga ya. Makanya kalau dalam nubuat perang akhir zaman dikatakan yang bisa melawan Dajjal itu adalah Isa al-Masih. Jadi sama-sama al-Masih gitu. Nah, hanya saja kemudian ya dalam dalam realisasinya ya, kita yang harus proaktif bagaimana bisa menjadi tentara al-Masih ini, Isa al-Masih ini ya, tentara dari al-Mahdi ini. Ya, dengan cara itu tadi bagaimana kita bisa mengakses kesadaran kuantum itu ya. Nah, dalam beberapa kelompok-kelompok spiritual itu sebenarnya ya mereka banyak
mengembangkan teknik-teknik dan metodologi untuk bisa mengakses kesadaran kuantum. Karena di kesadaran kuantum itulah di situ kita bertemu dengan gelombang tadi, ya, dimana dengan gelombang itu kita bisa menerapkan teori superposisi dan teori entanglement tadi untuk bisa mengakses kepada sumber energi, ya. Jadi kita mengakses sumber energi, dari sumber energi itu kemudian energi yang ada kita pancarkan lagi ke semesta. Ya, semakin banyak yang melakukan itu, maka energi negatif juga itu tadi juga akan semakin didominasi gitu, ya. Dia semakin mengecil. Nah, disitulah kemudian kita akan dilingkupi, ya, atau istilahnya kita terkapsul gitu dengan energi ilahiyah. Ya, disitulah itu masyarakat bisa terlindungi dari pengaruh-pengaruh negatif itu tadi. Itu, ya. Jadi ya sebenarnya gambaran sederhananya kan seperti ini, ya, dalam sebuah seorang alim, ya, yang lama-lama ketika dia bergaul dengan seorang yang bejat, sealim-alimnya dia, karena dia berada dalam lingkungan yang orang-orang bejat, ya, lama-lama dia juga akan bejat gitu. Tapi kebalikannya, seorang yang bejat ketika dia berlama-lama dalam sebuah lingkungan yang di situ orangnya alim semua, ya, sebejat-bejatnya dia lama-lama juga akan menjadi alim, ya. Jadi ini kuncinya sebenarnya adalah pada bagaimana kita menciptakan sebuah lingkungan di mana energi positif itu lebih dominan. Nah gitu. Kalau sekarang kan ya udah, saya pikir kita bisa menyadari semua itu, ya. Dimana kita dilingkupi sebuah energi negatif, ya, sebuah situasi yang selalu mengarahkan kita untuk masuk kepada kecenderungan kebinatangan kita gitu, ya. Ya entahlah, mungkin itu diproduksi dari sistem kapitalisme, ya, yang kemudian menciptakan nafsu konsumeristik, ya, kemudian yang menciptakan hedonistik, ya, dan lain sebagainya, yang semuanya itu kemudian memacu kita untuk terus terlibat dalam sebuah siklus yang tidak pernah berhenti, terus mengejar dan mengejar, ya, dan kita tidak pernah tahu di mana ujungnya, sampai kemudian tiba-tiba kita menyadari bahwa kita sudah mau meninggalkan dunia ini gitu. Nah, itu yang saya maksud, sebuah sistem yang membuat kita tidak menyadari gitu. Nah, untuk melawan itu tentu harus ya entahlah, semua pihak sebenarnya berkepentingan untuk ini, bagaimana mendorong dan mensupport dan mengembangkan semua aktivitas-aktivitas yang mengarahkan kita untuk bisa mengakses pada kesadaran kuantum itu, karena kuncinya di situ, ya. Baru setelah kemudian kita bisa mengakses kesadaran kuantum itu, disitulah kemudian dibuatkan perangkat-perangkat secara di alam baharu, ya, perangkat secara fisik, secara jasmani, ya, berupa ya seperti aturan-aturan tadi, ya, termasuk seperti yang sekarang Pak Presiden sudah umumkan itu, ya, hukuman mati. Nah itu itu harus disinergikan gitu. Tapi kalau tidak ada yang mencoba mengembangkan yang tadi yang saya katakan itu, bagaimana menghimpun upaya-upaya yang sifatnya spiritual gitu, ya, energi-energi spiritual tadi, itu percuma. Saya katakan percuma, ya. Jadi ya hukuman apapun yang kita mau berlakukan, yaitu tetap akan lama-lama itu tidak akan menjadi berarti gitu. Ya, bencana moralitas akan terus terjadi di mana-mana dan terus menerus itu. Inilah yang mungkin disebut sebagai sebuah benteng-benteng moralitas itu tadi dihancurkan, ya, yang kemudian membuat Ya'juj Ma'juj keluar, ya, Dabah keluar,
yang kemudian menimbulkan kerusakan di mana-mana. Jadi harus ada sebuah perlawanan untuk melawan energi-energi hati tadi yang sudah sangat akut ya melingkupi dunia ini ya, dan itu hanya bisa dilawan dengan kita mencoba untuk mengakses kepada kesadaran kuantum tadi, sehingga dari kesadaran kuantum itu kita bisa membuat resonansi yang lebih besar yang membuat sumber dari energi itu bisa bergetar gitu ya. Nah, dari getaran itulah yang kemudian akan menyibak atau membuat energi-energi positif itu terpancar di mana-mana di dunia ini ya. Dengan itulah kita bisa menyelamatkan atau menjamin kelangsungan dari dunia ini ya. Oke guys, bersama saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Selamat malam sambil menunggu sahur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.